Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas tutorial tata cara bersuci bagi perempuan yang mengalami istihadah atau perempuan yang mengalami hadas yang terus-menerus. Yang akan kita bahas nanti tata cara bersucinya, bukan bagaimana darah itu dihukumi istihadah. Kalian kalau mau tahu darah itu bagaimana dihukumi istihadah atau haid atau nifas, silahkan belajar langsung di channel Telegram Materi Uyunul Masail Lin Nisa Gugahan Mbak Amiroh. Linknya ada di bio Instagram Sela Hasina. Tata cara bersuci bagi perempuan yang mengalami istihadah atau bagi seseorang yang hadatnya terus-menerus. Hadas yang terus-menerus itu yang bagaimana? Yaitu adalah dia tidak punya waktu yang cukup untuk digunakan sholat dan bersuci tanpa hadas. Jadi hadas terus. Hadas apa saja? Tidak harus istihadah, tidak harus darah. Jadi bisa keputihan, juga bisa pipis, kentut, dan sebagainya. Tata cara ini yang akan kita bahas nanti. Yang perlu kita ingat adalah lakukan setelah masuk waktu sholat. Karena bersucinya orang yang daimul hadas, yang hadasnya terus menerus, itu bersuci yang darurat, sehingga harus dilakukan setelah masuknya waktu sholat. Setelah masuk waktu sholat, yang pertama harus dilakukan adalah istinja. Tidak harus terburu-buru ya, yang penting harus dilakukan setelah masuk waktu sholat. Setelah masuk waktu sholat, yang pertama istinja dengan benar. Setelah istinja dengan benar, nomor 2, menyedikitkan hadas. Menurut mazhab Syafi'iyah, menyedikitkan hadas ini bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama dengan menyumbat daerah kewanitaan dengan semacam kapas ya, yang dibulat-bulat seperti itu pada area batin, area yang tidak wajib disucikan saat istinja. Jadi memang agak dalam ya teman-teman. Jadi kapas dibulat-bulat dimasukkan ke area batin, area yang tidak wajib disucikan saat istinja. Menyumbat pada area batin itu wajib, karena kalau separuh di area batin dan separuh di area zahir justru dia malah membawa hadas. Jadi pastikan sudah masuk sempurna ke area batin, tidak separuh di luar, separuh di dalam. Justru malah ini nanti dia dihukumnya. Cara ini pasti sakit, tapi kalau sakitnya masih bisa ditoleransi, maka menurut mazhab Syafi'iyah tetap wajib dilakukan. Tujuannya untuk menyedikitkan hadas. Tapi kalau memang betul-betul sakitnya tidak bisa ditanggung lagi, maka cara ini boleh di skip dan pindah ke cara yang kedua. Atau kalau cara yang pertama ini masih tidak cukup, contohnya masih tembus atau darahnya keluar deras banget, maka harus didobel dengan cara yang nomor 2. Nah, apa cara yang nomor 2? Cara yang nomor 2 itu dengan menggunakan celana semacam korset. Korset celana ditambah dengan pembalut, karena unsurnya adalah harus ada taklilan lil hadas, menyedikitkan hadas, maka harus pakai celana yang agak ketat ditambah dengan pembalut. Kalau sakit pakai cara yang pertama, langsung pakai cara yang nomor 2. Atau kalau cara pertama tidak cukup, maka cara pertama plus cara nomor 2. Nah, untuk teman-teman yang kesulitan pakai cara dengan mazhab Syafi'iyah, lalu bagaimana? Ya, kami sarankan mengikuti mazhab Hanafi saja. Kalau mazhab Hanafi, maka perempuan yang daimul hadas itu cukup berganti softtek saja yang bersih. Tidak perlu pakai celana korset yang ketat, juga tidak perlu menyumbat, juga tidak perlu. Jadi yang penting ganti softtek yang bersih kalau mengikuti mazhab Hanafi. Kalau tata cara tadi sudah dilakukan dengan benar, maka bila mana darah tetap keluar dengan deras sampai tembus-tembus, maka itu hukumnya dima'fu. Dalam artian tidak masalah, tetap sah sholatnya. Setelah proses taklilan lil hadas, maka selanjutnya yang dilakukan adalah wudhu. Wudhu dengan mualah. Mualah itu terus menerus. Kalau dalam
wudhu biasa, orang yang tidak daimul hadath mualah hukumnya sunnah. Tapi kalau dalam daimul hadath maka mualah hukumnya wajib. Niatnya istibahatis shalah. Nawaitul wudu'a listibahatis sholati fardhan lillahi ta'ala. Kemudian setelah wudhu segera melaksanakan sholat. Boleh ditunda untuk hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan sholat seperti menunggu jamaah, pakai mukena dan sebagainya. Nah, rangkaian bersuci tadi itu bisa digunakan hanya untuk satu fardu, satu ibadah fardu, tapi boleh untuk beberapa ibadah sunnah. Jadi boleh untuk satu ibadah fardu dan beberapa ibadah sunnah. Jadi semisal sholat isya satu dan beberapa sholat taraweh, maka boleh dengan syarat kalau mengikuti mazhab Syafi'iyah caranya berarti syaratnya sumbatannya tidak boleh bergeser. Maksudnya tidak boleh kemudian lepas begitu loh. Atau bergeser ke area zohir. Kalau sudah bergeser ke area zohir, maka berarti harus mengulang lagi dari awal. Begitu, sekian dari kami. Semoga memahamkan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pastikan sudah menonton video yang nomor 1. Video tadi yang pertama kita bahas tentang tata cara bersuci bagi perempuan yang istihadah dan perempuan yang mengalami hadas yang terus-menerus. Sekarang kita akan bahas bagaimana puasanya. Memang benar dalam permasalahan haid dan juga nifas termasuk daripada larangan-larangan bagi perempuan yang mengalami haid dan nifas adalah melakukan sholat dan juga puasa. Tapi istihadah tidak sama dengan perempuan yang haid dan nifas. Istihadah walaupun sama-sama mengeluarkan darah, hukumnya sama seperti perempuan yang suci. Bukan larangan sholat dan puasa, justru malah kebalikannya. Wajib dia melakukan puasa dan sholat. Karena dia wajib melakukan puasa dan juga sholat, puasa Ramadan dan juga sholat fardu, maka tentunya puasanya hukumnya sah. Dan karena sah tidak perlu diqadha. Tidak ada anjuran untuk mengqadha. Kenapa perlu diqadha? Kan puasanya hukumnya sah. Ibaratnya akan saya tampilkan nanti di akhir video. Dan yang perlu kita bahas lagi dalam bulan Ramadan ini adalah apakah perempuan yang istihadah tetap disunnahkan untuk melaksanakan sholat tarawih? Tentunya tetap disunnahkan. Nah, caranya bagaimana? Tadi sudah kita bahas pada video pertama bahwa cara bersuci perempuan yang istihadah itu bisa digunakan untuk satu ibadah fardu dan beberapa ibadah sunnah. Maka berarti rangkaian bersucinya bisa digunakan untuk sholat isya lalu lanjut sampai sholat tarawih. Bahkan sampai selesai pun boleh. Hanya dengan satu rangkaian bersuci saja. Syaratnya adalah kalau memakai cara madhab Syafi'iyah, berarti kan tadi ada cara yang nomor 1 itu menggunakan menyumbat ya. Dengan menyumbat daerah kewanitaan pada anggota batin. Nah, ini tidak boleh sampai bergeser pada anggota zahir. Jadi maksudnya tidak boleh sampai lepas atau bahkan bergeser sampai anggota zahir. Kalau bergeser sampai anggota zahir, maka tentunya dia harus mengulang rangkaian bersucinya dari awal lagi. Kalau dia pakai cara mazhab Syafi'iyah. Ya, kalau dia pakai cara mazhab Hanafiyah, berarti hanya pakai softtek, maka tentunya rangkaian bersucinya boleh digunakan untuk sholat isya plus beberapa sholat sunnah. Ya berarti sholat tarawih sampai selesai pun juga boleh. Begitu sesuai yang ada di dalam ibaratnya akan saya tampilkan di akhir video. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga memahamkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.